Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, suri teladan dalam taubat dan cinta. Saudaraku, dalam perjalanan hidup ini, tak jarang kita dihantui oleh ketidakpastian, dilanda keraguan, dan dikepung rasa takut akan masa depan. Kita bertanya-tanya, kemana arah hidup ini? Akankah kita berhasil? Apakah semua jerih payah akan membuahkan hasil? Pertanyaan-pertanyaan itu kerap menggantung di udara, menyesakkan dada. Tapi di balik semua keresahan itu, ada satu jawaban menenangkan dari Allah. Segala sesuatu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz, papan catatan agung tempat Allah menetapkan segala takdir makhluknya, bukan sekadar konsep, tapi bentuk kasih sayang dan kemaha-tahuan Allah. Apa yang menimpa kita hari ini, apa yang luput dari kita, semua telah tertulis jauh sebelum kita terlahir ke dunia. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia, semua dalam kendalinya. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini sudah diatur dengan penuh hikmah oleh Allah, maka langkah kita akan menjadi lebih tenang. Kita tidak lagi terlalu larut dalam kekhawatiran tentang rezeki, jodoh, kesehatan, atau ujian hidup. Sebab Allah tahu apa yang terbaik, meski seringkali kita belum bisa memahaminya sekarang. Dengan memahami hakikat Lauhul Mahfuz, kita diajak untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Itulah tawakal, bukan pasrah buta, tapi keyakinan penuh bahwa Allah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, dan Maha Penyayang tidak akan menzalimimu. Apa yang ditetapkannya untukmu pasti mengandung kebaikan, meski kamu belum mampu melihatnya. Mari kita mulai perjalanan ini bukan sebagai pencari kepastian semu di dunia, tapi sebagai hamba yang yakin bahwa skenario Allah selalu lebih indah dari rencana kita. Bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena kita tahu siapa yang mengatur segalanya. Dalam video ini, kita akan menyelami makna Lauhul Mahfuz, rahasia ketetapan takdir, dan bagaimana seharusnya kita bertawakal kepada Allah. Semoga setiap kata yang Anda dengar menjadi pengingat, penguat, dan cahaya di tengah gelapnya keraguan hidup. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia pernah merasakan takut gagal, takut kehilangan, takut masa depan yang tidak jelas. Kita cemas ketika apa yang kita rencanakan tidak berjalan sesuai harapan. Kita khawatir ketika hidup terasa di luar kendali. Namun, pernahkah kita duduk sejenak dan merenung bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini sebenarnya bukan tanpa rancangan, bahwa setiap langkah, setiap peristiwa sudah ditetapkan oleh Zat yang Maha Bijaksana? Ketakutan seringkali lahir dari kurangnya keyakinan. Kita merasa harus mengendalikan segalanya, padahal kemampuan kita terbatas. Kita tidak bisa mengatur siapa yang datang dan pergi dari hidup kita. Kita tidak bisa menahan waktu, kita tidak bisa memaksa dunia berpihak. Tapi kita terus mencoba sampai lupa bahwa ada Allah yang jauh lebih mampu mengatur hidup kita. Jika kita percaya pada Allah, lalu kenapa kita masih gelisah? Bukankah Allah sudah menjamin bahwa apa yang ditetapkan untukmu tidak akan meleset, dan apa yang bukan untukmu tidak akan pernah menjadi milikmu? Bukankah itu cukup untuk membuat kita tenang? Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang ditakdirkan untukmu pasti akan menimpamu, meskipun seluruh dunia mencoba menghalanginya, dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan pernah sampai padamu, walau seluruh dunia berusaha memberikannya." Hadits riwayat Abu Dawud. Sabda ini bukan sekadar nasihat, tetapi jaminan dari langit. Maka mengapa kita masih berlomba-lomba mengejar dunia dengan kegelisahan? Mengapa kita masih takut kehilangan sesuatu yang memang bukan untuk kita? Mengapa kita merasa harus mendapatkan semua yang kita inginkan, padahal belum tentu itu baik untuk kita? Allah tidak meminta kita untuk mengerti semua yang terjadi. Allah hanya meminta kita untuk percaya bahwa di balik setiap peristiwa ada hikmah yang Dia sembunyikan, bahwa di balik setiap tangisan
ada pelajaran yang akan kita mengerti suatu hari nanti. Percaya bahwa Allah tidak pernah menzalimimu. Kita perlu belajar menerima takdir, bukan karena kita lemah, tapi karena kita tahu bahwa takdir itu datang dari Zat yang paling tahu apa yang terbaik. Kita perlu berdamai dengan kenyataan, bukan karena menyerah, tapi karena kita yakin bahwa takdir Allah selalu lebih baik dari rencana manusia. Saat kita belajar bertawakal, kita melepaskan beban yang tidak perlu. Kita berhenti menyalahkan keadaan. Kita berhenti membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita mulai melihat bahwa setiap perjalanan adalah unik, setiap jalan adalah spesial, dan setiap nasib sudah ditulis di tempat yang suci, Lauhul Mahfuz. Maka segalanya menjadi lebih ringan. Kita berjalan lebih tenang. Kita menerima apapun yang datang. Bukan karena kita tidak peduli, tapi karena kita tahu Allah sudah menetapkan yang terbaik, dan tugas kita adalah menjalani dengan penuh iman. Lauhul Mahfuz dan ilmu Allah yang meliputi segalanya. Lauhul Mahfuz bukanlah sekadar catatan, ia adalah lembaran yang dijaga oleh Allah, tempat tertulisnya segala takdir makhluk dari awal penciptaan hingga hari kiamat. Sebuah catatan yang tidak ada kesalahan di dalamnya, karena ditulis oleh Zat yang Maha Tahu segalanya, bahkan sebelum sesuatu itu terjadi. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22, "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi, dan pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." Ayat ini adalah penghibur bagi setiap hati yang gundah. Ketika kita tahu bahwa segala sesuatu sudah tertulis, maka hati ini seharusnya lebih tenang. Sebab tidak ada yang terjadi secara kebetulan, tidak ada yang datang tanpa izin, tidak ada yang terlambat atau terlalu cepat. Semua datang tepat waktu, sesuai apa yang Allah tuliskan. Ilmu Allah tidak terbatas oleh waktu. Allah tahu masa lalu, sekarang, dan masa depan dalam satu pandangan. Maka bagaimana kita bisa meragukannya? Bagaimana mungkin kita mengeluh pada keputusannya, padahal kita hanya melihat dari satu sisi yang sempit? Di Lauhul Mahfuz tertulis semua rezeki kita, semua langkah hidup kita. Bahkan siapa yang akan menangis di pemakaman kita pun sudah tertulis. Maka mengapa kita masih gelisah mengejar dunia? Mengapa kita masih khawatir tidak akan cukup? Padahal yang tertulis tidak akan salah alamat. Dalam hadits riwayat Muslim, disebutkan bahwa ketika janin berusia 120 hari, Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat 4 hal, rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah ia bahagia atau celaka. 4 hal ini menjadi garis takdir yang tidak bisa dilompati oleh siapapun. Maka ketika engkau melihat hidup orang lain lebih mudah, jangan iri. Mungkin rezekimu bukan di sana. Ketika engkau merasa lebih lambat, lebih susah, jangan putus asa. Mungkin jalanmu memang ditulis lebih panjang agar pahalamu lebih besar. Takdir bukan tentang siapa yang lebih dulu, tapi siapa yang lebih taat. Kita sering membandingkan jalan hidup kita dengan orang lain, padahal Allah menulis takdir setiap hambanya dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Tidak ada jalan yang salah selama kita berada di dalam ridha-Nya. Tidak ada nasib yang buruk selama kita menjalaninya dengan sabar dan iman. Maka yakinkan hatimu, apa yang engkau jalani hari ini adalah bagian dari cerita indah yang sedang Allah tulis untukmu, dan setiap halaman dalam hidupmu sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz, bukan untuk membatasi langkahmu, tapi untuk menjaga hatimu agar tidak terlalu bergantung pada dunia. Ketetapan Allah dan kebebasan manusia. Sering muncul pertanyaan di hati manusia. Kalau semua sudah ditakdirkan, apakah usaha masih perlu? Ini bukan pertanyaan baru. Bahkan para sahabat Nabi pun pernah menanyakannya. Namun Rasulullah SAW menjawab dengan indah, "Beramallah, karena setiap orang akan dimudahkan menuju takdir yang telah ditulis untuknya." Hadits riwayat Muslim. Maka takdir bukan alasan untuk berpangku tangan.
Justru karena kita tahu takdir itu dari Allah, kita berusaha dengan penuh keyakinan. Kita melangkah bukan untuk melawan takdir, tapi untuk menjemput apa yang sudah ditulis untuk kita. Kita bergerak, karena itulah jalan menuju takdir terbaik. Allah memberi kita pilihan dalam banyak hal. Kita bisa memilih untuk jujur atau berbohong. Kita bisa memilih untuk sabar atau marah. Tapi hasil akhirnya, itu milik Allah. Usaha adalah tanggung jawab kita. Hasil adalah urusan Allah. Maka jangan takut melangkah selama niatmu lurus dan langkahmu jujur. Setiap keputusan yang kita ambil, sudah Allah ketahui. Tapi pengetahuan Allah tidak berarti paksaan. Allah tahu apa yang akan kita pilih, tapi kita tetap diberi kebebasan untuk memilih. Disinilah letak ujian. Apakah kita akan memilih jalan yang Allah ridha atau jalan yang penuh hawa nafsu? Hidup adalah kombinasi antara takdir dan pilihan. Kita tidak memilih untuk lahir di keluarga tertentu, tapi kita bisa memilih bagaimana menyikapi keadaan itu. Kita tidak memilih untuk menghadapi ujian tertentu, tapi kita bisa memilih apakah kita akan sabar atau putus asa. Maka jangan salah memahami takdir. Ia bukan belenggu. Ia adalah bingkai, di dalamnya kita bebas bergerak. Dan Allah menginginkan kita menggunakan kebebasan itu untuk mendekat, bukan menjauh. Untuk taat, bukan durhaka. Untuk bersyukur, bukan mengeluh. Setiap langkah yang engkau ambil menuju kebaikan, Allah tahu. Dan itu akan menjadi sebab pertolongannya datang. Meski jalanmu terjal, meski hasil belum terlihat, tetaplah melangkah. Sebab Allah menilai prosesmu, bukan hanya hasilnya. Allah melihat ikhtiarmu, bukan sekadar keberhasilanmu. Maka jangan takut gagal. Jangan takut salah langkah selama engkau terus bersandar pada Allah. Sebab ketika engkau bertawakal, bahkan kegagalan pun bisa menjadi jalan keberkahan. Bahkan kesalahan pun bisa menjadi pelajaran yang menuntunmu menuju kedewasaan iman. Disinilah keindahan hidup dalam keimanan. Kita tidak hanya hidup untuk berhasil, tapi untuk taat. Kita tidak hanya hidup untuk sukses dunia, tapi untuk selamat di akhirat. Dan keduanya tidak akan mungkin kita capai tanpa keyakinan penuh pada takdir Allah dan usaha yang ikhlas. Bertawakal bukan menyerah. Tawakal bukan berarti berhenti berusaha. Tawakal adalah menyerahkan hasil setelah melakukan yang terbaik. Tawakal adalah rasa tenang dalam hati yang meyakini bahwa apapun hasilnya, itulah yang terbaik menurut Allah, meskipun kita tidak memahaminya saat ini. Banyak orang mengira bahwa tawakal berarti pasrah tanpa bergerak. Padahal Rasulullah SAW bersabda, ikatlah ontamu, lalu bertawakallah kepada Allah. Ini bukan sekadar nasihat, ini adalah prinsip hidup. Kita ikhtiarkan segalanya, lalu kita serahkan hasilnya kepada Rabb yang Maha Kuasa. Tawakal adalah kunci ketenangan. Sebab orang yang bertawakal tidak menggantungkan hatinya pada makhluk, pada uang, pada jabatan, pada koneksi. Ia menggantungkan hatinya hanya pada Allah. Ia percaya bahwa rezeki datang dari langit, bukan dari manusia. Orang yang bertawakal hidupnya ringan. Ia tidak terlalu kecewa saat gagal. Ia tidak terlalu sombong saat berhasil, sebab ia tahu semua itu datang dari Allah. Ia tidak memaksa dunia berjalan sesuai keinginannya. Ia menerima dunia sebagaimana Allah tetapkan. Saat engkau bertawakal, engkau sedang berkata kepada Allah, "Aku percaya padamu, ya Rabb. Aku sudah berusaha, dan sekarang aku serahkan hasilnya kepadamu." Dan saat itu, pertolongan Allah datang dari arah yang tidak kau sangka-sangka. Allah berjanji dalam surah At-Talaq ayat 3, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Cukup. Kata yang luar biasa indah. Saat dunia merasa kurang, orang yang bertawakal merasa cukup, sebab hatinya penuh dengan kepercayaan kepada Allah. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Tapi tawakal membuat kita tenang di tengah badai. Tawakal membuat kita tetap berdiri ketika orang lain jatuh. Tawakal membuat kita kuat, bukan karena kita hebat, tapi karena kita bersandar pada Zat yang Maha Kuat.
Maka biasakan hatimu untuk berkata, "Ya Allah, aku serahkan ini kepadamu." Ucapkan itu setiap kali rasa takut datang. Ucapkan itu setiap kali rencana tidak sesuai harapan. Sebab dalam seruan itu ada kekuatan. Dalam pasrah itu ada kemenangan. Tawakal adalah seni hidup dalam tenang. Bukan karena hidup ini mudah, tapi karena kita punya Allah yang janjinya tidak pernah ingkar. Maka bertawakallah dan lihat bagaimana hidupmu perlahan-lahan berubah menjadi lebih lapang, meski ujian tetap ada. Hikmah di balik takdir. Tak semua takdir mudah untuk diterima. Ada takdir yang membuat hati menangis, membuat langkah terasa berat, tapi di balik semua itu selalu ada hikmah yang Allah sembunyikan, dan hanya mereka yang bersabar dan bertawakal yang bisa melihat cahayanya. Saat sesuatu yang kita cintai diambil dari kita, hati pasti terluka. Tapi mungkin itulah cara Allah menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih berbahaya. Mungkin itulah cara Allah membersihkan hati kita dari keterikatan dunia. Karena Allah cemburu jika cinta kita kepada dunia melebihi cinta kepadanya. Kadang kita tidak mengerti mengapa doa kita belum terkabul, tapi bisa jadi Allah sedang menunda untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Atau mungkin Allah sedang memperbaiki kita agar pantas menerima apa yang kita minta. Takdir yang menyakitkan pun bisa menjadi rahmat jika kita bersabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan orang beriman, semua urusannya baik. Jika mendapat kesenangan, dia bersyukur. Jika mendapat kesusahan, dia bersabar." Hadits riwayat Muslim. Maka jangan melihat takdir dari sudut sempit. Lihatlah dengan mata hati yang bersandar kepada Allah. Mungkin engkau gagal hari ini, tapi siapa tahu kegagalan itu adalah jalan menuju keberhasilan yang lebih besar. Hidup tidak selalu soal menang atau kalah, tapi soal bagaimana kita menyikapi apa yang Allah tetapkan. Jika kita ridha, maka Allah akan ridha kepada kita. Jika kita sabar, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Setiap musibah, setiap kehilangan, setiap air mata, semua akan bernilai ibadah jika kita terima dengan iman. Bahkan satu duri yang menusuk kaki seorang mukmin bisa menjadi sebab gugurnya dosa. Jangan buru-buru menilai takdir sebagai hukuman. Bisa jadi itu adalah bentuk kasih sayang Allah, karena Allah tahu apa yang kita tidak tahu, dan Dia memberi apa yang kita butuhkan, bukan selalu apa yang kita inginkan. Maka hadapilah takdirmu dengan lapang dada, meskipun tak mudah, karena di balik semua yang Allah tuliskan untukmu di Lauhul Mahfudz, pasti ada kebaikan, sebab Allah tidak menzalimi hambanya, dan Dia selalu menepati janjinya. Takdir tidak pernah salah alamat. Pernahkah kita merasa hidup ini tidak adil? Kita sudah berusaha tapi tetap gagal. Kita sudah berdoa tapi tidak terkabul. Kita sudah menunggu tapi belum bertemu jawaban. Di saat seperti itu, bisikan syaitan masuk. Allah tidak adil padamu. Tapi sadarlah, wahai jiwa, takdir tidak pernah salah alamat. Apapun yang sampai kepadamu memang sudah ditulis untukmu, dan yang tidak sampai kepadamu, sekuat apapun kamu mengejarnya, tidak akan pernah menjadi milikmu. Kalau rezekimu ditulis di langit, Allah akan buat jalan ke sana. Kalau jodohmu jauh di ujung dunia, Allah akan gerakkan semesta agar kamu bertemu. Jika ajalmu telah tiba, tak akan maju dan mundur sedetik pun. Maka jangan iri pada orang lain. Jangan bertanya kenapa dia yang sukses bukan aku. Sebab jalan hidup kita berbeda. Takdirmu bukan untuk dibandingkan, tapi untuk dijalani dengan ikhlas dan sabar. Jika engkau sedang diuji, yakinlah itu adalah takdirmu. Allah tidak memilih sembarang hamba untuk diuji. Dia memilih yang Dia cintai. Sebab ujian bukan bentuk murka, tapi tanda perhatian. Seperti guru yang menguji murid terbaiknya, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengangkat derajat. Takdir juga tidak bisa dikejar dengan maksiat. Rezeki yang baik tidak akan datang melalui jalan yang haram, maka bersihkan langkahmu, luruskan niatmu,
Dan percayalah, apa yang tertulis untukmu akan datang dengan cara yang halal dan mulia. Orang yang yakin pada takdir hatinya tenang, sebab ia tidak sibuk mengatur yang di luar kuasanya. Ia hanya fokus pada tugasnya, taat, ikhtiar, sabar, dan tawakal. Sisanya, ia serahkan kepada Allah sebaik-baik pengatur. Kadang kita ingin sesuatu begitu keras, tapi Allah tidak memberikannya. Bukan karena Allah tidak sayang, tapi karena Allah lebih tahu bahwa itu bukan yang terbaik untuk kita. Dan mungkin nanti kita akan bersyukur karena Allah tidak mengabulkan doa itu. Maka yakinlah, takdir tidak pernah salah alamat. Ia datang pada waktunya. Ia datang pada orang yang memang telah dituliskan untuk menerimanya. Dan selama kita bersandar pada Allah, maka apapun takdirnya, kita akan kuat menjalaninya. Doa dan takdir. Ada yang berkata, kalau semuanya sudah ditakdirkan, buat apa berdoa? Ini keliru. Doa bukan untuk mengubah kehendak Allah, tetapi doa adalah bagian dari takdir itu sendiri. Allah telah menuliskan dalam Lauhul Mahfudz siapa hamba yang akan berdoa dan bagaimana Allah akan menjawabnya. Dalam hadis disebutkan bahwa tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Artinya doa adalah senjata seorang mukmin yang bisa mengubah takdir mu'alaq, takdir yang bergantung pada sebab akibat, bukan yang mubram yang sudah final. Maka jangan pernah meremehkan doa. Setiap tetes air mata yang jatuh di sepertiga malam, setiap permohonan yang kita ucapkan dalam sujud, semua terdengar oleh Allah. Bahkan saat kita merasa doa kita tak terdengar, Allah sedang menyiapkan jawabannya. Kadang Allah mengabulkan doa dengan cepat, kadang Allah menundanya karena waktu belum tepat. Kadang pula Allah menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik dari yang kita minta. Yang penting, kita terus berdoa, terus bersangka baik, dan terus percaya. Doa bukan sekadar permintaan, ia adalah bentuk pengakuan bahwa kita lemah, dan hanya Allah yang Maha Kuasa. Ia adalah bentuk tawadhu, bahwa kita tidak bisa tanpa pertolongan Allah. Ia adalah bentuk cinta, karena kita selalu ingin bicara dengannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Hadits riwayat Tirmidzi. Betapa kasih sayangnya Allah, sampai-sampai tidak berdoa justru membuatnya marah, karena doa adalah bentuk ketergantungan kita kepadanya. Maka berdoalah meski hati sedang patah, berdoalah meski dunia terasa berat, berdoalah meski kita merasa tak layak, karena Allah tidak melihat siapa kita, tapi Dia melihat hati yang mengetuk pintunya, dan Dia Maha mendengar. Jangan pernah berhenti berdoa karena belum melihat hasil. Bisa jadi Allah ingin kita memperbaiki diri dulu, atau mungkin Allah sedang menguji ketulusan kita, apakah kita hanya mendekat saat butuh, atau tetap setia dalam segala keadaan. Dan jika akhirnya doa kita tidak dikabulkan seperti yang kita harapkan, yakinlah bahwa Allah telah mencatatnya sebagai pahala. Bahkan, di akhirat kelak, kita akan bersyukur karena doa-doa yang dulu tak terkabul telah menjadi tabungan amal yang besar. Ujian takdir dan ketenangan. Setiap orang pasti diuji. Tidak ada yang hidup tanpa ujian. Bahkan para nabi dan rasul, manusia terbaik pilihan Allah, diuji dengan kesulitan yang luar biasa. Maka jangan heran jika hidup terasa berat, itu adalah bagian dari perjalanan menuju Allah. Ujian bukan pertanda Allah benci, justru ia adalah tanda cinta. Sebab dalam ujian Allah ingin melihat siapa yang sabar. Dalam kesulitan, Allah ingin tahu siapa yang tetap berpegang padanya. Dalam gelap, Allah ingin kita mencari cahayanya. Ada ujian berupa kehilangan, ada ujian berupa kesempitan rezeki, ada pula ujian berupa penyakit atau bahkan ujian dalam bentuk kenikmatan. Semuanya adalah bentuk takdir yang menguji iman dan keyakinan kita kepada Allah. Ketika ujian datang, jangan bertanya, mengapa aku? Tapi bertanyalah, apa yang Allah ingin aku pelajari dari ini? Sebab di balik setiap ujian ada pelajaran. Di balik setiap luka ada rahmat yang sedang disiapkan. Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuan kita.
Itu janjinya dalam Al-Baqarah ayat 286. Maka saat ujian terasa berat, yakinlah bahwa kita sebenarnya mampu. Kita hanya belum melihat kekuatan itu dalam diri kita. Jangan hadapi ujian sendirian. Sandarkan diri pada Allah. Curahkan isi hati dalam sujud, menangislah di hadapannya. Karena tidak ada yang bisa menguatkan hati sekuat Allah dan tidak ada tempat berlindung selain padanya. Orang yang sabar dalam ujian akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Bukan karena ujiannya hilang, tapi karena hatinya tenang. Karena ia tahu bahwa semua ini adalah jalan menuju surga. Jalan untuk menghapus dosa. Jalan untuk mendekat kepadanya. Banyak orang justru menemukan Allah saat dalam ujian. Saat dunia tak lagi memberi harapan, barulah hati benar-benar bersujud. Maka jangan benci pada ujian. Mungkin justru itulah jalan untuk menyentuh langit dengan air mata. Ujian adalah bagian dari takdir, tapi reaksi kita adalah pilihan. Apakah kita akan mengeluh atau bersyukur? Apakah kita akan menjauh atau semakin dekat? Dan pilihan itulah yang akan menentukan apakah ujian kita menjadi rahmat atau menjadi laknat. Lauhul Mahfuz dan rahasia Allah. Lauhul Mahfuz adalah tempat segala takdir ditulis. Ia bukan buku biasa. Ia adalah catatan agung di sisi Allah, di mana segala sesuatu telah tertulis sejak sebelum langit dan bumi diciptakan. Ia menyimpan rahasia masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tidak ada satu pun yang tersembunyi dari Lauhul Mahfuz. Gerakan daun yang jatuh, langkah semut hitam di malam gelap, bahkan bisikan hati manusia, semua telah tertulis. Allah Maha Mengetahui dan Maha Menulis setiap detail kehidupan. Tapi ingat, manusia tidak bisa melihat isi Lauhul Mahfuz. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita hanya tahu bahwa Allah telah menulis yang terbaik untuk kita, dan disitulah pentingnya iman, percaya pada yang tak terlihat. Ada yang tertulis bahwa kita akan diuji, tapi juga tertulis bagaimana kita bisa bersabar. Ada yang tertulis bahwa kita akan gagal, tapi juga tertulis bagaimana kita akan bangkit kembali. Takdir itu sempurna, dan takdir itu disusun oleh Zat yang Maha Tahu segalanya. Allah tidak menciptakan kita untuk disia-siakan. Apa yang tertulis untuk kita selalu mengandung hikmah. Bahkan kesedihan pun memiliki nilai. Bahkan kebingungan pun memiliki arah. Karena semuanya berasal dari satu sumber, kasih sayangnya yang tak berbatas. Jangan mencari tahu takdir yang belum tiba. Fokuslah pada hari ini. Hari di mana kita bisa memilih, berbuat, dan memperbaiki. Sebab takdir yang telah tertulis bisa berubah jika Allah kehendaki. Dan salah satu yang bisa mengubahnya adalah doa, amal, dan taubat. Kita tidak tahu kapan ajal kita tertulis, tapi kita bisa memastikan bahwa saat ajal itu tiba, kita dalam keadaan baik. Kita tidak tahu bagaimana rezeki akan datang, tapi kita bisa memastikan bahwa jalan yang kita tempuh adalah halal dan penuh berkah. Maka cukupkan dirimu dengan keyakinan pada Allah. Karena Dia tidak akan menulis sesuatu untukmu kecuali dengan hikmah. Karena Dia tidak akan menetapkan takdir kecuali untuk kebaikan akhiratmu. Bahkan jika dunia terasa menyesakkan, akhirat masih menunggu dengan keindahan. Di balik misteri Lauhul Mahfuz, ada kasih sayang yang besar. Maka berserahlah kepada Allah, percayakan hidupmu pada takdirnya, dan jalani hidup ini dengan iman, sabar, dan harapan. Karena takdir Allah tidak pernah salah memilih siapa yang kuat memikulnya. Bertawakal dan tenang menjalani hidup. Setelah semua ini kita sadar, hidup ini tidak lepas dari takdir, tapi juga tidak lepas dari pilihan. Kita tidak hidup untuk menebak masa depan, tapi untuk menyiapkan diri agar siap menerima apapun yang akan terjadi. Bertawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Bertawakal adalah menyerahkan hasil setelah maksimal berikhtiar. Bertawakal adalah bentuk tertinggi dari keimanan, di mana hati tenang karena tahu bahwa Allah yang memegang kendali segalanya. Di tengah dunia yang sibuk, tidak pasti, dan sering mengecewakan, tawakal menjadi pelindung jiwa.
Ia membuat kita tetap tersenyum saat dunia tidak berpihak. Ia membuat kita tetap sabar saat harapan tak menjadi kenyataan. Hiduplah dengan tenang, sebab apapun yang terjadi sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, dan apa yang Allah tuliskan pasti untuk kebaikan. Bahkan jika saat ini kita belum mengerti, kelak kita akan bersyukur atas semua yang terjadi. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Setiap orang memiliki takdir yang berbeda. Yang penting bukan siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang tetap istiqamah. Yang penting bukan siapa yang paling tinggi, tapi siapa yang paling taat. Setiap hari adalah kesempatan untuk meraih takdir yang lebih baik. Dengan doa, dengan taubat, dengan amal, dengan memperbaiki hati dan memperkuat tawakal. Karena takdir itu milik Allah, dan Allah Maha Kuasa untuk menulis ulang takdir siapapun yang dikehendakinya. Maka jangan lelah berikhtiar, jangan putus berdoa, jangan ragu bersandar pada Allah, karena selama Allah bersama kita, tidak ada yang mustahil. Dan selama kita bertawakal, tidak ada kehilangan yang sia-sia. Dunia ini fana, tapi takdir yang kita jalani hari ini akan kita panen hasilnya di akhirat kelak. Maka jalani hidup ini dengan ikhlas. Terima takdir dengan ridha, dan isi waktu yang ada dengan kebaikan. Dan akhirnya kita hanya bisa berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami sebaik-baik tempat berserah, sebab bersama tawakal hidup menjadi ringan, dan bersama takdir Allah tidak ada yang perlu ditakutkan. Saudaraku, setelah perjalanan panjang merenungi takdir dan ketetapan Allah yang tertulis di Lauhul Mahfuz, semoga hatimu menjadi lebih lapang. Tidak ada air mata yang sia-sia, tidak ada perjuangan yang terlupakan. Semua sudah dicatat dengan sempurna oleh Tuhan yang Maha Adil dan Maha Penyayang. Jika hari ini kamu sedang di ujung lelah, ingatlah bahwa itu pun telah tertulis. Bukan untuk menyiksamu, tapi untuk mendekatkanmu kepada Allah. Dan mungkin melalui kelelahan itu, Allah sedang menyiapkan hadiah terbesar yang belum pernah kamu bayangkan. Jika kamu merasa doa-doamu belum terkabul, jangan buru-buru kecewa. Bisa jadi Allah sedang mengatur waktu terbaik untukmu. Di balik semua keterlambatan, ada hikmah yang menunggu untuk kamu temukan. Dan semua itu sudah tertulis. Teruslah melangkah meski tertatih. Teruslah berharap meski dunia seakan menutup jalan. Karena siapa yang bertawakal, Allah akan cukup baginya. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Quran Surah At-Talaq 3. Bukan hasilnya yang paling penting, tapi bagaimana kita berserah dan percaya kepada Allah dalam setiap proses. Lauhul Mahfuz bukanlah penjara takdir, tetapi bukti cinta Allah yang telah mengatur segalanya dengan sempurna untuk hamba-Nya. Mari kita tutup dengan doa, agar hati ini selalu tenang menghadapi hidup, agar jiwa ini selalu yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita. Semoga tawakal menjadi nafas kita dalam menghadapi dunia, dan harapan menjadi cahaya kita menuju akhirat. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan biarkan hanya kamu yang merasakannya. Bagikan kepada saudara dan sahabatmu. Jadikan ini sebagai amal jariahmu, pengingat untuk diri sendiri dan orang lain. Klik subscribe untuk terus bersama kami dalam renungan-renungan Islami yang menenangkan hati. Dan tuliskan di kolom komentar, apa bentuk tawakal yang sedang kamu perjuangkan hari ini. Semoga setiap langkah kita menuju ridha Allah dan semoga Lauhul Mahfuz mencatat kita sebagai hamba-hamba yang bertawakal dan bersyukur. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.